Pak Bin, Pak Stefan, udah 45, kita mulai aja ya. Iya Pak. Oke Pak, silakan ya. Pak. Ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Senang ini kita merasa terhormat ada guest lecture yang bisa hadir untuk sharing dengan para mahasiswa MBA kita. Terima kasih atas kehadiran Pak Bin Subiantoro dan dari Korspek ya. Dan Pak Stefan Purba dari Indo Sterling begitu. Ini mungkin Pak Bin sama Pak Stefan ini adalah mahasiswa master degree kita untuk MBA. Ya, manajemen keuangan. Ini adalah kelas manajemen keuangan. Sebenarnya ada 3 kelas, tapi ini cuma 1 kelas saja. Tapi ini ada 45 mahasiswa yang ikut. Nah, mungkin saya bacakan dulu serba sedikit ya. Pak Bin Subiantoro ini sebetulnya bankir ya. Ini juga alumni ITB dari TI ya. TI 77 kalau nggak salah ya Pak. Beda setahun lah sama saya, TI 1977. Beliau ini ya bankir berpengalaman di mana-mana dari Bapindo, kemudian ke Bank Mandiri. Bank Mandiri kan gabungan 4 bank ya. Udah kemana-mana menjadi direksi di BNI, kemudian jadi direksi di BJB ya, Bank Jabar, dan seterusnya. Ini yang terakhir jadi founder and chairman dari Korspek ya sejak 2019 sampai sekarang. Jadi ini valuable experience yang mungkin nanti mahasiswa perlu dapat nih, perlu belajar ini ya. Kemudian narasumber kedua ini Pak Stefan Purba, ini dari IAM ya, IAM ya, IAM ya, Indo Sterling Asset Management begitu. Ini dari PPA ya. Nah, ini dulu saya pernah kerja di PTDI, grup saya ini diagunkan ke PT PPA ini ya, tapi ya mungkin 2008 2011 ini PT NTP dulu Pak diagunkan, terus uangnya dipakai buat mem-PHK IPTN. Dulu begitu, sempat di PPA, kemudian ada di Mega Asset Management dengan grupnya Pak Khairul Tanjung ini ya Pak ya. Mega Asset Management, dan ini rupanya terus konsentrasi di aset manajemen. Ya, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ini, Pak Bin dan Pak Stefan, luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi ini judul hari ini judul umum aja ya, peluang dan tantangan perkembangan sektor finansial. Tapi pasti mahasiswa kita ini kan pengen diceritain begitu ya, bagaimana meniti karir di dunia keuangan begitu ya. Karena mereka pasti cita-citanya ya ke arah sana ya. Mungkin tidak spesifik dunia keuangan, tapi dunia kerja secara umum begitu, dan tentu hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan kita butuh sharingan ini dari guest lecture. Kalau di MBA ini setiap kuliah memang wajib Pak mengundang narasumber ya, guest lecture ya, terutama eksekutif sehingga bisa sharing, jadi mahasiswa kita bisa ketularan sukses begitu. Nah, baiklah, kami persilahkan barangkali Pak Bin dulu ya, mungkin yang akan presentasi. Kami persilahkan Pak Bin ya, mahasiswa silakan nanti dimanfaatkan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Subiakto, rekan-rekan mahasiswa ITB yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali hari ini mendapat undangan back to campus, kembali ke kampus ITB. Saya di ITB angkatan 77 dari Teknik Industri. Temannya Pak Hermawan. Pak Hermawan itu juga alumni ITB dan alumni TI, kawan saya di TI.
Ya. teman satu kos saya di ITB. Oh, Dan teman satu kos ya. Iya, iya. ini atas apa namanya prakarsa dari Pak Hermawan untuk menjadi guest lecturer Iya. di sini. Saya dulu sempat kerja Pak Ya, Hermawan itu pemegang saham saya Pak, karena dirku PTDI dulu kan. oh Jadi kalau RUPS sama Pak Wawan itu dulu. iya, Pak Wawan hadir nggak di sini? hadir Pak. Ada, Pak. Hadir. Oh, Pak Wawan, ya mungkin perlu saya perkenalkan juga ini ya ke mahasiswa. Ini kita ada satu prominent guest juga, sering kita undang juga ya, Pak Hermawan. Pak Hermawan ini mantan direktur keuangan di Pindad dan mantan direktur keuangan di PTDI, dan ada banyak lagi yang lainnya ya. Nanti kapan-kapan kita khusus undang jadi guest lecturer juga ya, Pak Wawan. Selamat datang Pak Wawan. Ya. Ya, Baik, silakan Pak Bin, lanjutkan Baik Pak lagi. Ya. Supriyatno, terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan mungkin dalam 30 menit ke depan ini saya mencoba memberikan overview sesuai request dari Pak Supriyatno, yaitu career path di banking industry. Nah, sebenarnya sebelum saya masuk ke banking itu ada dua sebenarnya besarannya di Indonesia dan di dunia, yaitu yang pertama adalah commercial banking. Yang commercial banking yaitu seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan seterusnya. Prinsipnya memberikan lending dan mendapatkan dana masyarakat dalam bentuk, dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Saran yang kedua adalah investment banking. Investment banking itu adalah seperti Pak Stefan ini di Indo Sterling, itu tergolong investment banking, antara lain adalah asset management. Asset management menyalurkan dananya ke masyarakat melalui surat berharga, reksadana, dan sebagainya. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kita ketahui bahwa bank itu berfungsi sebagai intermediasi dari pemilik dana, yaitu nasabah dan perusahaan atau sektor real. Nah, ini salah satu juga yang melandasi kenapa saya masuk bank waktu itu. Jadi sebelum saya masuk bank, sebenarnya saya pernah kerja beberapa saat di PTDI dan pindah ke Astra Internasional. Nah, di Astra itu juga banyak kawan-kawan di ITB yang di sana. Tapi akhirnya saya berpikir pindah ingin masuk ke bank karena saya melihat bank ini adalah future dari sentral dari ekonomi. Jadi ekonomi adalah sangat rely on bank, sangat tergantung di bank, sehingga saya pindah dari Astra ke Bapindo pada waktu itu. Nah, sehingga saya melihat bank ini perbankan sangat strategis karena dia bisa berhubungan dengan beberapa sektor industri lain lebih intens dibanding sektor industri lain itu yang umumnya kalau saya bilang lebih bersifat standalone. Jadi kalau bank ini bisa opportunity hubungan kemana-mana. Nah, sebelum kita berbicara mengenai karir path di banking, coba kita review dulu apa divisi dan bagian-bagian dari bank secara umum yang wajib dimiliki oleh sebuah bank. Nah, divisi-divisi dalam bank itu sebenarnya dibagi beberapa unit besarannya adalah disebut unit bisnis dan unit support. Unit bisnis ini yang langsung face to the customer, jadi berhadapan dengan customer. Itu mulai dari biasanya segmen corporate banking. Corporate banking biasanya di bank-bank itu ada juga dibagi dengan commercial banking. Misalnya lagu kredit, lending kreditnya kalau komersial sampai di bank besar sampai 200 miliar, di atas 200 miliar adalah corporate banking. Ada juga yang menyebut wholesale banking di corporate banking. Yang divisi yang kedua adalah consumer. Consumer banking ini juga berkembang sangat pesat saat ini. Antara lain KPR, juga itu ada kredit mobil, ada kredit card, itu masuk divisi consumer. Dan sekarang perkembangan cukup sangat besar akhir-akhir ini dengan cepat, yaitu digital banking. Digital banking ini sebenarnya sarana untuk menunjang
divisi-divisi yang lain, khususnya saat ini yang sangat tertunjang oleh digital banking adalah divisi consumer. Karena kita ketahui saat ini banyak sekali masyarakat yang bisa langsung menggunakan cellphone-nya, HP-nya untuk melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi. Selanjutnya divisi lain adalah treasury dan international banking. Treasury international banking ini biasanya menjadi satu karena di-link dengan internasional. Di Indonesia saat ini bank yang memiliki cabang cukup banyak, sangat banyak, paling banyak di luar negeri adalah Bank BNI. Oleh sebab itu, seperti rekan-rekan ketahui, baru-baru ini Menteri BUMN menyatakan Bank BNI itu statusnya saat ini lebih fokus ke international banking. Saat ini BNI memiliki 10 cabang di kantor luar negeri. Selanjutnya jaringan dan layanan itu yang melayani cabang dan wilayah. Jadi kalau di wilayah itu ada namanya CEO wilayah atau kepala wilayah atau regional CEO. Di sisi lain ada institutional banking. Institutional banking ini sebenarnya sumber dana dari corporate banking. Jadi institutional banking ini merupakan sumber funding dari corporate dan commercial banking. Lainnya adalah SME banking, yaitu small medium enterprise. Sekarang saat ini banyak sekali berkembang, apalagi di masa krisis ini banyak industri SME yang dikembangkan dari rumah. Jadi seperti kita lihat kawan-kawan kita di beberapa rumah karena work from home, dia banyak bikin ide-ide untuk bikin makanan, bikin apa yang di SME banking dan ditawarkan lewat digital. Itu yang dari segi divisi dari perbankan, unit bisnis. Selanjutnya unit support. Support itu adalah meliputi keuangan dan strategi. Keuangan ini biasanya dipimpin oleh CFO, yaitu Chief Financial Officer. Ini yang membuat menyiapkan neraca laba rugi dan berhubungan dengan investor, yang sering melakukan roadshow kalau perusahaan go public, yang menjelaskan keuangan itu kepada publik, kepada pemegang saham. Jadi fungsinya semakin lama semakin strategis, khususnya untuk perusahaan yang go public, sudah go public. Jadi unit support kedua adalah manajemen risiko, biasanya dipimpin oleh CRO, namanya Chief Risk Officer. Saya pernah di BNI sebagai CRO setelah BNI mengalami krisis LC pada tahun 2002-2003, itu sebagai CRO. Audit internal, ada yang melakukan audit di perbankan, mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan ini. Unit operasi ini umumnya melayani yang tadi membawahi cabang-cabang, teknologi informasi yang tadi digital banking, manajemen aset. Ini adalah untuk kalau yang bank besar ini perannya cukup besar karena seperti halnya Bank Mandiri itu memiliki 14.000 titik aset, fixed aset di seluruh Indonesia dan di dunia. Jadi pekerjaannya cukup besar juga manajemen aset ini. SDM, sumber daya manusia, rekan-rekan sudah tahu ini human resource dan kepatuhan atau compliance. Nah, mungkin sedikit catatan bedanya kepatuhan dan audit internal. Kalau audit internal itu yang disebut expose, yaitu yang memeriksa setelah peristiwa itu terjadi. Kalau kepatuhan disebut di perbankan namanya ex ante. Ex ante itu adalah kepatuhan itu harus mengikuti proses. Jadi setiap proses dari kredit atau dari pembelian surat berharga dan sebagainya harus terus diikuti oleh kepatuhan ex ante. Jadi jangan sampai telat masuk jadi temuan audit. Jadi kira-kira itu unit support dan unit bisnis. Selanjutnya dari segi jenis pekerjaan, rekan-rekan ketahui ada front office, ada back office. Front office ini berhadapan langsung dengan nasabah. Jadi the face of banking in the front of customer itu adalah front office. Jadi di front office itu ada customer service, ada teller, ada officer atau relationship manager. Nah di front office ini penting sekali, mungkin karena wajah dari
bank itu ada di front office ini. Contohnya dulu waktu saya di BJP banyak yang bilang ke saya, Pak Bin, sejak Pak Bin di rut BJP, teller bank BJP cantik-cantik. Saya sebenarnya mengikuti Pak Robi itu, Pak Robi Johan. Jadi Pak Robi Johan itu selalu bilang gini waktu di Mandiri, bahwa kalau wajah bank itu kan dilihat dari teller dan customer service. Nah, kalau wajahnya kusut tua gitu, orang udah males datang gitu. Nah, sehingga kalau cari yang muda-muda yang seger. Suatu saat Pak Robi Johan dari sebelum di Bank Mandiri kan di rut Garuda, naik pesawat pramugari yang sedang mau terbang sama saya disuruh berdiri dulu bersama-sama, terus sama Pak Robi, kamu mau nggak masuk Bank Mandiri? Kamu mau nggak masuk Bank Mandiri? Jadi seleksinya dari memang mau nggak mau dari appearance itu ditampilkan juga. Itu front office. Kalau di level besarnya corporate banking juga ada yang namanya relationship manager di corporate banking, ada di commercial banking. Back office-nya tidak berhadapan langsung dengan nasabah. Memang di bank itu seringkali ada inferiority di back office, tapi sebenarnya back office itu perannya sangat besar. Karena meskipun dia tidak berhubungan langsung dengan nasabah, dia memegang core dari sistem perbankan itu di back office ini, yaitu antara operation, risk management, tadi accounting dan IT. Nah, selanjutnya kira-kira susunan atau piramida dari organisasi bank itu adalah seperti ini secara umum. Paling bawah adalah pelaksana, di atasnya officer. Nah, kalau di officer itu umumnya kalau sudah masuk officer itu adalah mereka yang sudah boleh pakai dasi. Itu mencerminkan jabatan dia udah officer. Kalau pelaksana nggak bisa pakai dasi. Terus senior officer, team leader, supervisor, kepala unit department atau department head. Di atasnya ada group head. Di beberapa bank group head ini ada disebut juga division head. Jadi memang ada istilahnya group head, division head. Nah, terus di atasnya ada direksi. Kira-kira ini piramida dari perbankan secara umum, khususnya bank-bank yang besar. Nah, ini contoh jenjang karir di perbankan. Kalau di cabang misalnya, ada teller mulai dari bawah tadi, head teller. Jadi teller itu punya koordinator, yaitu head teller. Biasanya head teller itu yang punya password dan yang mempunyai kode yang bisa buka brankas atau clues. Itu hanya head teller, dan biasanya kalau buka clues itu dua, head teller dan pemimpin cabang atau wakil pemimpin cabang. Di atasnya lagi ada kepala cabang, naik lagi kepala area dan naik lagi kepala wilayah. Nah, di sisi kredit dimulai dari assistant officer atau AO atau asisten RM, terus asisten atau officer atau RM, terus senior officer atau RM, team leader, kepala unit dan group head. Nah, ini sebagai contoh, ini di Bank Mandiri ini melakukan grade. Di BNI juga ini mulai dari grade-nya pegawai asisten itu D, RM itu D1 sampai 3 dan seterusnya ke atas. D, E, F. Paling tinggi adalah group head itu F4 sebenarnya. Jadi F4 itu kalau di perusahaan bank besar disebut VP, atau bahkan ada beberapa yang disebut senior vice president atau SVP, atau EVP, executive vice president juga ada di group F4 itu. Nah, kira-kira itu jenjang karir perbankan. Nah, ini bank ini sangat concern dengan development human resource, terbukti dari bank melakukan rekrutmen melalui berbagai jalur. Nanti mungkin kita bicarakan ini rekrutmen Bank Mandiri misalnya, atau BNI atau bank-bank yang lain ada melalui jalur ODP. ODP itu Management Trainee Officer Development Program. Ini biasanya fresh graduate atau yang relatif muda yang mau menjadi ODP.
banyak juga teman-teman yang S2 itu masuk ke ODP. Masuk ODP, dan ini sebenarnya yang prosesnya adalah memulai bukan paling bawah, tapi nanti masuk sebagai RM tadi. Masuk ODP ini dari RM. Nah, terus yang berikutnya level pelaksana itu yang level tenaga pelaksana tadi, banking staff, itu fresh graduate juga umumnya. Nah, pengalaman kerja yang relatif sedikit. Nah, ini memang direkrut bukan untuk sebagai manajer atau sebagai leader, memang relatif. Ya ada yang beberapa yang bisa menjadi manajer atau leader, tapi relatif banyak tetap sampai usia pensiun itu sebagai pelaksana. Yang menarik mungkin untuk kawan-kawan di MM di sini adalah experience hire. Harus pengalaman ini sesuai dengan posisi yang dilamar, lama pengalaman bervariasi. Nah, bank ini membutuhkan perbankan, membutuhkan experience hire itu adalah umumnya misalnya dia pengalaman dalam bidang IT, di bidang teknologi. Contohnya saat ini misalnya direktur IT-nya BNI itu dari IBM dulu. Nah, mungkin dulu di Bank Mandiri juga beberapa dari IBM. Nah, itu masuk langsung ke atas. Jadi jalurnya langsung lompat ke level bahkan menengah ke atas, bahkan sampai level direksi. Nah, mungkin kawan-kawan MM kalau masuk perbankan harus mentarget experience hire sini, karena udah relatif punya pengalaman dan levelnya udah relatif tinggi sehingga tidak harus memulai dari bawah. Nah, tapi umumnya experience hire sini memiliki pengalaman yang spesifik. Contohnya tadi IT tadi, atau dulu juga ada rekrutmen industri yang spesifik, misalnya kapal maritim, ahli kapal yang bisa masuk experience hire. Nah, kalau dia seorang ahli kapal dan ngerti keuangan, nah muridnya Pak Subiarto kan pasti pintar-pintar manajemen keuangan, itu pasti memenuhi syarat untuk sebagai experience hire sini. Jadi itu kira-kira jenis rekrutmen yang dilakukan oleh bank. Mungkin saya ada ilustrasi sedikit mengenai rekrutmen ini. Kalau di bank-bank besar, seperti hanya di Bank Mandiri dulu, jalur karier tadi, yang di sini adalah ada yang umumnya naik jenjang itu, naik grade itu setiap 3 atau 4 tahun. Tapi bank-bank besar itu ada memiliki program yang disebut fast track. Fast track itu adalah untuk RM atau senior RM yang benar-benar sangat di luar outstanding ya, kinerjanya outstanding. Nah, fast track ini merupakan kewenangan dari group head untuk menunjuk siapa yang masuk jalur fast track. Nah, kalau seorang yang masuk jalur fast track itu nggak perlu nunggu 3-4 tahun untuk naik grade, tapi dia cukup 2 tahun naik grade, selama dia tidak melakukan pelanggaran. Nah, ini sebenarnya juga ujian dari group head, tepat atau tidak menunjuk yang disebut siapa-siapa yang ditunjuk dalam fast track tadi. Saya ingat sekali waktu di Bank Mandiri kerja sama Pak Agus Marto, dia bilang ke saya, Jo, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus punya kader yang kuat. Kader itu kamu harus tunjukkan sesuai intuisi kamu sebagai leader. Nah, waktu di Bank Mandiri sebagai corporate banking group head, saya menunjuk ada 2 orang di fast track ini. Nggak perlu saya sebut namanya, mungkin rekan-rekan tahu. Sekarang ternyata terbukti yang saya tunjuk itu saat ini satu dari Dirut Bank BNI dan satu lagi jadi wakil Dirut Bank Mandiri. Nah, saya nggak cukup ini juga happy juga lah. Berarti keputusan saya untuk menunjuk 2 orang itu sebagai fast track dulu adalah cukup objektif dan memenuhi kriteria itu. Nah, itu tadi kira-kira sampai rekrutmen. Selanjutnya ya, kenapa sih
orang tertarik kerja di bank gitu. Saya dulu waktu itu kerja di Astra, juga melihat bank ini memiliki gaji yang relatif besar. Meskipun waktu itu gaji saya di Astra lebih besar, tapi ternyata waktu saya masuk Bapindo itu tunjangan di bank itu yang banyak gitu. Kalau di Astra hanya single salary, kalau di Bapindo waktu itu banyak sekali itu yang tunjangan dan pinjaman untuk beli rumah dan sebagainya. Itu yang membuat menarik, salah satu faktor menarik di perbankan. Selain itu kesempatan meningkatkan kompetensi dan skill cukup luas. Kenapa? Karena bank ini deals with many sectors industry. Jadi tadi saya sampaikan, karena bank itu the center of economy sampai saat ini, itu makanya dia akan deal dengan semua industri. Jadi saya waktu di Bapindo itu sampai tahu cara membuat semen dan kertas. Itu prosesnya, meskipun saya juga dari teknik industri, tapi saya memperdalam lagi waktu di Bapindo. Pabrik semen, saya hafal kapasitas pabrik semen di Indonesia, pabrik kertas di Indonesia. Nah itu kesempatan di besar karena bank jadi sebagai center of economy. Jenjang karir yang luas, perbankan ini memang menyediakan, bahkan setelah setelah retire umumnya, masih banyak teman-teman saya yang bekerja di WBN itu, misalnya di PTP, di perusahaan-perusahaan lain sebagai direktur keuangan, itu masih banyak sekali. Jadi jenjang karir perbankan luas karena kenapa itu tadi, karena bank itu center of economy. Selanjutnya keuntungannya adalah di balik keuntungan selalu ada ancaman. Seperti samurai Jepang itu, behind opportunity there are almost always threat. Gitu. Jadi di balik keuntungan tadi, jaringan yang luas, kesejahteraan yang cukup baik, itu ada beberapa risiko, yaitu contohnya risiko hukum. Risiko hukum ini cukup berat di bank BUMN, bahkan saat ini adalah di bank swasta juga terjadi risiko hukum ini. Sebagai contoh, baru-baru ini Bank Permata itu ada kasus yang ditangani oleh Barreskrim, sampai berapa orang, 8 orang, 6 atau 8 orang juga sampai ditahan oleh Barreskrim karena dianggap kredit fiktif. Jadi kredit fiktif pun itu saat ini menjadi pidana oleh bank swasta pun. Kalau bagi bank BUMN lebih beratnya karena aset BUMN ini saat ini by the law masih aset BUMN, bagian dari aset BUMN, sehingga begitu ada kredit macet, kredit fiktif merugikan keuangan negara, itulah memenuhi syarat-syarat korupsi, disebut korupsi. Karena mungkin rekan-rekan di sini tahu sebenarnya ada 3 syarat korupsi untuk dinyatakan sebagai korupsi. Satu, ada pelaku, kedua ada kerugian negara. Nah, kredit macet itu dianggap kerugian negara. 3, ada pelanggaran prosedur. Nah, sementara pelanggaran prosedur itu di bank prosedurnya kan banyak sekali, dan untuk memberikan kredit variabelnya sangat banyak. Pasti ada celah-celah yang lolos, yang bisa diambil oleh aparat jadikan alasan melanggar. Gitu. Nah, itulah tantangan di perbankan BUMN. Sebenarnya saya pernah secara pribadi waktu di BNI sebagai direktur manajemen risiko mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung, yaitu supaya aset bank BUMN itu bukan bagian dari aset negara, gitu. Minta petunjuk atau fatwa Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan fatwa itu sebenarnya, dan disebutkan bahwa aset BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi bukan aset negara, tapi sudah dipisahkan. Sebenarnya landas hukum di situ sudah cukup kuat, tidak korupsi lagi. Tapi karena undang-undang Indonesia ini, sebagaimana kita ketahui, undang-undang itu sangat banyak yang mengatur aset negara ini. Sehingga sampai saat ini fatwa itu relatif mungkin hanya jadi pertimbangan hakim di waktu sampai level Mahkamah Agung nanti. Di level tataran di bawah, level penyidik, level hakim di tingkat 1 sampai
banding itu belum masuk level fatwa itu. Nah, itu terbukti beberapa hal akhir-akhir ini saya amati di Bank Mandiri, misalnya di Bandung ada kasus kredit macet, jumlahnya cukup besar, 1,5 triliun. Perusahaan air mineral kalau nggak salah itu di level pengadilan negeri sampai tinggi dia divonis masuk penjara. Tapi setelah sampai Mahkamah Agung dia bebas gitu. Perkiraan saya mungkin karena dia juga karena memanfaatkan fatwa ini. Mahkamah Agung pun mempertimbangkan ada fatwa Mahkamah Agung yang sudah dikeluarkan ini. Sehingga sedikit meringankan tapi ya tetap berat gitu. Tetap masuk penjara dulu gitu. Sekarang statusnya sudah dibebaskan semua. Nah, selanjutnya lingkungan kerja dengan tingkat stres yang cukup tinggi. Nah, karena risiko itu tadi otomatis stres kita tinggi. Karena di bank itu karena harus mencapai target, tapi ada prinsip bank yang penting yaitu prudential banking, yaitu prinsip kehati-hatian. Kita harus mencapai target, tapi harus hati-hati, nggak boleh melanggar. Gitu. Sedikit pun nggak boleh melanggar. Nah, ini seperti saya ibaratkan kita kalau nyetir mobil di jalan tol, kita harus kecepatan 120 tapi nggak boleh nyerempet atau nggak boleh apalagi nabrak gitu. Nah itu kenapa lingkungan kerja di bank itu cukup stres yang cukup besar. Nah kira-kira itu risiko dan di perbankan dan opportunity tadi. Oh ya, juga ada mutasi rotasi kerja. Biasa bank yang memiliki jaringan luas harus pindah kemana, ke Papua, ke Sulawesi Selatan dan sebagainya. Dan risiko disrupsi teknologi di pasar keuangan. Sebenarnya disrupsi ini bukan hanya teknologi. Sekarang tantangan teknologi perbankan juga cukup kuat ditantang dari online gitu. Itu juga disrupsi pasar keuangan di pasar keuangan, artinya contohnya kasus waktu disrupsi terjadi waktu kasus subprime mortgage di Amerika yang membuat Bank Lehman Brothers itu menjadi Lehman Brothers gitu, bangkrut. Nah itu yang membuat kita cukup stres di kalangan perbankan. Nah sebenarnya selanjutnya sehingga inti kita kerja di bank itu harus apa? Integritas nomor satu. Integritas itu sangat penting karena kita mengelola uang nasabah pihak ketiga, dana pihak ketiga. Jadi kalau dulu kami di BNI membuat iklan, jangankan banker yang mengelola uang nasabah, marbot penjaga masjid pun kalau menjaga sandal atau sepatu dari jamaah harus benar-benar dengan baik, dengan tertib. Nah itu membuat integritas tinggi. Saya waktu menjadi pertama kali wakil kepala cabang di Medan, itu pertama kali saya melihat uang itu begitu banyak sekali di kuis. Jumlahnya sangat besar. Sementara saya mikir gaji saya di wakil kepala cabang cuma berapa juta gitu. Nah kalau iman kita nggak kuat, itu karena saya pegang kuis gitu, itu tergoda itu bisa gitu. Tapi karena bank ini auditnya cukup ketat, itu uang 1 rupiah pun hilang akan ketahuan. Dan tak hilangnya dia mana, siapa yang bertanggung jawab akan ketahuan. Itulah yang disebut integritas. Juga integritas ini penting dalam pemberian kredit. Misalnya debitur mengajukan kredit, tapi sebenarnya nggak visible, terus dibikin visible, agunannya kurang, harga agunan dinaik-naikkan. Ini integritas yang berbahaya kalau kita tidak integritas. Apalagi kalau debiturnya memberikan hengki-pengki atau kickback kepada RM atau bahkan sampai blueback. Yang kedua, tekun sabar teliti karena menyangkut dengan uang lagi. Mungkin rekan-rekan dari manajemen keuangan termasuk tekun sabar teliti di sini. Jadi memang hitungannya harus jelimet. Kemampuan analisa kuat dan berpikir sistematis. Banker harus dapat memahami bisnis nasabah atau kebutuhan nasabah. Tentu customer oriented, problem solver, kalau ada masalah harus segera dipecahkan, cukup pengetahuan tentang peraturan internal karena bank ini kan heavily regulated industry.
Jadi heavily regulated industry ini setiap orang perbankan harus mengerti peraturan. Oleh sebab itu rekan-rekan ketahui di perbankan itu harus ada ikut sertifikasi, bermacam-macam sertifikasi. Ada sertifikasi misalnya risk management, itu level 1 sampai 5. Jadi harus mengikuti ujian, mengikuti tes itu untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi syarat untuk menduduki misalnya kepala cabang harus sertifikasi level 2 atau 3 dan seterusnya. Kalau group head harus, apalagi direksi, harus memiliki sertifikasi manajemen risiko level 5. Nah selanjutnya masih kisah faktor tangguh dan kemampuan beradaptasi, apalagi sekarang banyak perubahan di industri, khususnya industri telekomunikasi. Nanti kita bahas lebih lanjut di mana bank deal atau berhubungan dengan industri telekomunikasi. Terus kepemimpinan, leadership saya kira perlu di mana-mana, di setiap organisasi perlu leadership. Contoh leadership tadi ada, misalnya kita harus bisa menunjuk kader pengganti kita, itu adalah leadership. Percaya diri, confidence, pandai komunikasi, khususnya yang front office, itu komunikasi. Terus manajemen stres dan banker harus memiliki kompetensi. Mungkin saya lanjutkan. Nah ini hubungan antara antara divisi-divisi di bank tadi, business banking, consumer retail, pada dasarnya menciptakan value chain. Ini contoh yang dilakukan oleh TNI pada waktu itu. Nah ini adalah struktur organisasi yang terkait dengan jenjang karir tadi dan unit-unit bisnis maupun support yang ada di perbankan, yaitu beberapa ini diwakili masing-masing oleh direktur, dimulai dari presiden, CEO, vice CEO. Bank-bank besar memiliki vice CEO, sementara bank-bank kecil tidak perlu. Consumer retail banking ada direktur, business banking, treasury, financial institution, network service, business risk management, CFO, compliance, risk management, operation, semua memiliki direktur masing-masing. Mohon maaf ini alarm saya udah bunyi nih, waktunya sudah 30 menit. Nah, mungkin sedikit lagi. Future of banking, nah di sini penting sekali kita melihat roadmap perbankan ke depan itu seperti apa. Penguatan struktur keunggulan kompetitif ini yang paling utama adalah penguatan modal. Penguatan modal karena bank itu selain tadi heavily regulated, dia adalah heavily capitalized. Jadi bank itu adalah padat modal. Oleh sebab itu kelas-kelas perbankan menurut jumlah modal yang disetorkan kepada bank itu oleh pemegang saham. Akselerasi transfer selanjutnya setelah modalnya kuat, akselerasi transformasi digital, memperkuat data digital, manajemen risiko, dan sampai ke game changer antara open application, cloud, blockchain, artificial intelligence, omnichannel, dan selanjutnya omnichannel dan seterusnya. Terus selanjutnya masih berlanjut, harus melakukan penguatan peran perbankan dalam perekonomian. Ini harus diperkuat, dan penguatan pengaturan perizinan pengawasan. Itu yang saya sampaikan tadi. Bank ini adalah heavily regulated industry. Selanjutnya, ini revolusi industri dan telekomunikasi ini rupanya sangat berpengaruh ke bank, future of banking. Jadi dimulai dari Bank 1.0, kami sebut Bank 1.0. Pada waktu itu bank adalah di era mainframe namanya. Jadi core banking bank adalah di dalam mainframe yang ada di kantor pusat. Mainframe dan branch, sistem branch. Branch ada yang standalone, ada selanjutnya bisa centralized. Ini era kedua yaitu Bank 2.0 itu mulai muncul ATM, self service banking. Jadi ATM yang sangat memudahkan nasabah. Tujuannya sebenarnya adalah convenience dari customer convenience ini yang paling
future revolusi ini akhirnya mengarah ke consumer convenience. Nah, selanjutnya era computer and automation, Bank 3.0 itu anywhere, anytime. Jadi mobile banking dan mulai sosial media, ada bank memiliki Facebook dan sebagainya. Terus yang keempat adalah cyber physical system, augmented banking, artificial intelligence, robotic process automation. Jadi nanti pegawai operation itu akan berkurang jauh karena banyak yang menggunakan robotic process automation ini yang disebut dengan straight through processing, yaitu begitu di-key-in dari awal sudah langsung proses, tidak perlu lagi di tengah-tengah ada proses dari operation. Ini akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja khususnya operation di perbankan. Nah, ini sebenarnya yang terakhir ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa sangat penting saat ini bank itu harus melakukan aliansi strategis dengan fintech, financial technology. Nah, oleh sebab itu saya sendiri saat ini memulai dengan yang disebut Forspec itu. Ada beberapa anak muda yang ngumpul, dia minta saya sebagai advisor tadinya, terus kita akhirnya berunding mendirikan satu fintech. Nah, saat ini rekan-rekan ketahui banyak sekali fintech yang banyak melakukan kegiatan perbankan, misalnya pinjaman online itu sangat besar saat ini. Nah, dan itu perannya semakin lama makin besar sebagai pesaing dari industri perbankan. Tapi tantangan paling besar saat ini saya melihat untuk perbankan adalah perusahaan-perusahaan online seperti Gojek, seperti GoPay. GoPay itu sebenarnya kalau tidak dibatasi, limitnya maksimum 10 juta, mungkin dia bisa raising fund atau mengumpulkan dananya bisa lebih besar lagi. Nah, itu hanya dibatasi karena regulasi tadi, karena heavily regulated. Sehingga kalau dia nanti kita bayangkan kalau aturan itu jumlahnya makin besar, banyak dana perbankan yang kesedot ke GoPay. Oleh sebab itu akhir-akhir ini ada bank yang dibeli misalnya oleh online itu, misalnya Bank Jago. Bank Jago itu adalah bank yang dibeli oleh salah satu pemain besar dalam bidang ini. Ini kita lihat sahamnya itu saya mengikuti karena saya ikut di pasar modal juga. Itu dari 1.000 sekarang mungkin sudah di atas 10.000. Jadi cepat sekali itu karena ekspektasi dari pemegang saham terhadap bank-bank semacam itu akan sangat tinggi. Mau nggak mau bank harus ke sana, aliansi strategis atau kalau perlu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Grab dan sebagainya itu. Jadi mungkin itu secara garis besar ke depan prinsipnya saya ingin menyarankan minimal aliansi strategis bank dengan fintech itu harus dilakukan. Bank banyak yang ingin ambisi mengembangkan teknologi dari dalam sendiri, tapi kalau saya bilang nggak akan bisa ngejar perkembangan dari luar. Saya kira itu rekan-rekan sekalian dari bagian saya mengenai commercial banking. Selanjutnya yang nggak kalah penting juga ke depan ada investment banking itu sangat makin besar perannya di ekonomi kita. Selanjutnya silakan Pak Stefan dari Indo Sterling Asset Management akan menyampaikan paparannya. Terima kasih. Mungkin sebelum ke Pak Stefan, ya terima kasih Pak Bin atas presentasinya. Terima kasih Pak. Bagi mereka yang ingin berkarir di dunia perbankan. Ini kelas ini memang kelas kita nyebutnya YP Pak, kelas yang profesional. Jadi memang pengalamannya masih minim. Kita punya kelas weekend yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun, kelas eksekutif. Nah, nanti mungkin kita akan undang juga ke arah sana. Ya cukup menarik, terutama perkembangan perbankan terakhir dikaitkan dengan fintech dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada tugas-tugas akhir mahasiswa juga barangkali mau membahas ke arah sana gitu. Ini fintech ini friend or foe gitu ya, teman atau musuh bagi bank gitu, dan harus melakukan apa, ini opportunity apa yang harus dilakukan. Nah, itu menarik banget ya. Tapi sebelum ke Pak Stefan, ini saya lihat ada Pak Herlanto join. Halo Pak Herlanto, mau say hello katanya.
Halo, Bin. Pak Herlanto. Bin. Halo Pak. Pak Bin, apa kabar? Aduh, long time no see you ya. Ya, Pak Herlanto Pak banyak di Bandung. Ya, Pak Irlanto Bandung, ini Jakarta, megang Hong kelas Kong. paralel ya. Ya Kelas Pak. ini YPB, YP64B, Pak Irlanto pegang yang C ini. Cuman sayang waktunya beda Selasa Kamis ya. Oh iya Pak. Jumat. Ya, ya. Ya, saya undang Jumatnya deh, Pak Bin. Ya. Saya undang lagi Jumatnya. Terima kasih Pak Herlanto. Siap, Komandan. Pakai surat prodi aja Pak Herlanto. Resmi ya. Kalau sama saya nggak pakai surat prodi, pakai aja cukup. Ya. Ya, Pak Herlanto. Baik, ya terima kasih Pak Herlanto udah join. Say hello. Saya undang pembicara kedua ini tentang investment banking ya Pak Stefan dari Asset Management ya. Ada commercial banking tadi Pak Bin udah nyampaikan ya sama investment banking. Saya persilakan Pak Stefan ya, selamat datang di sini ya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih Pak Subiakto. Rekan-rekan ITB, mungkin saya lanjutkan dari sisi investment banking atau investment management. Berbeda halnya mungkin career path di investment management itu bisa dibilang kita itu lebih singkat dibandingkan bank. Bank bisa dibilang punya multidimensi, multi-division. Kita mainly di dalam investment management terdiri dari dua unit garis besar, itu front office. Front office ini berhadapan langsung dengan nasabah seperti layaknya bank, tapi berbedanya di sini marketing distribution, portfolio management, research, dan produk spesialis kita langsung terjun untuk mapping kira-kira apa sih yang menjadi tujuan kebutuhan dari nasabah individual ataupun institusional. Selanjutnya itu kita punya unit support juga, atau mungkin yang tidak langsung berhubungan dengan nasabah, tapi cukup vital dan mendukung kesehari-harian dari marketing ataupun research dan eksekusi dari produk spesialis dan portfolio management kita. Itu finance and accounting, dealing, settlement, ada juga ini untuk menyelesaikan setiap transaksi investasi reksadana kita. Terus ada human resource untuk mencarikan talent-talent yang kira-kira bisa ditempatkan di setiap divisi kita yang bisa membawa value added, dan ada juga seperti layaknya perbankan, kita juga harus punya compliance. Itu dalam hal ini setiap langkah, strategi ataupun arah yang kita tuju itu harus sesuai dengan aturan ataupun pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Itu yang mengawasi setiap gerakan dari setiap para pelaku dari sektor finansial itu sendiri. Selanjutnya, OJK juga mewajibkan harus ada minimum fungsi di setiap saat di dalam satu manajemen investment atau IM. Itu minimal harus punya marketing, investment, dealing, compliance, dan APU PPT. APU PPT ini belakangan marak karena untuk screening dana-dana yang potensial disalahgunakan atau untuk tujuan-tujuan terorisme. Kedepannya untuk berkiprah di dunia pasar modal ataupun investment management, OJK itu sebenarnya mensyaratkan setiap orang itu harus punya minimal satu ataupun tiga-tiganya juga bagus untuk dimiliki. Tapi yang paling utama setidak-tidaknya adalah lisensi wakil manajer investasi. Mungkin rekan-rekan IMM ITB nanti setelah wisuda bisa langsung mengejar lisensi ini, karena kalau nggak salah terakhir ini dikembalikan ke format ujian dan pendaftaran kembali ke OJK. Jadi setiap yang mengajukan lisensi baru akan di-screening OJK secara langsung dan harus menempuh ujian profesi. Ada juga wakil perantara pedagang efek dan wakil penjamin emisi efek juga menjadi penting apabila kita ingin menjalankan salah satu fungsi seperti yang tertera di slide ini masing-masing. Selanjutnya, jenjang karir di investment management mungkin tidak
sepanjang atau tidak sekompleks yang ada di commercial bank. Biasanya seorang starting di officer, naik jenjang berdasarkan pengalaman ataupun achievement menjadi senior officer. Untuk menjadi head of division itu punya minimum pengalaman juga, sehingga dalam beberapa tahun itu bisa memiliki syarat untuk dicalonkan atau menjadi direktur selanjutnya. Jadi bisa dibilang di asset management atau investment management banyak direktur-direktur yang masih tergolong relatif muda umur dari sisi umur dibandingkan perbankan yang mungkin mencapai usia mencapai direktur itu rata-rata pada usia lebih dari 50 tahun. Struktur organisasi di investment management mungkin seperti ini yang sederhana ataupun yang memiliki AUM atau dana kelolaan atau asset under management yang masih relatif kecil seperti ini. Tapi kalau kita berbicara organisasi ataupun asset management yang cukup besar asset under management, mungkin struktur organisasi menjadi kompleks. Ini salah satu contoh dari asset management yang BUMN yang cukup besar dan berkiprah. Jadi banyak disesuaikan dengan kebutuhan dan produk dan kembali lagi dengan asset under management untuk efektivitas kerja. Selanjutnya keuntungan pegawai mungkin tidak seperti halnya di perbankan, di IM itu kita juga punya gaji itu berbanding lurus dengan asset under management. Jadi kembali lagi ada aset management yang masih relatif kecil, biasanya gajinya untuk seorang analis itu berkisar 10 sampai 15 juta, tapi kalau berbeda halnya di aset management yang cukup besar, AUM-nya itu bisa range antara 20 sampai 30 juta. Kita juga ada tunjangan kesehatan, hari raya, tapi di sini yang menarik selama saya bekerja di IM adalah bonus potensial itu bisa sampai 10 kali gaji ataupun lebih. Itu bergantung dari skema pencapaian. Jadi kita secara proaktif mengajukan kira-kira apa yang ingin kita capai, KPI, dan kita di situ juga kita menegosiasi bonus ataupun remunerasi yang ingin kita dapatkan. Kesempatan meningkatkan kompetensi dan skill kita sama dengan bank mungkin karena kita bersinggungan juga dengan sektor-sektor lain, dan mungkin keuntungan di sini karena pegawai IM itu pekerjaannya relatif tidak time consuming seperti bank konvensional dan lebih banyak untuk belajar mandiri dan mengajukan training formal. Di sini juga kita lebih banyak hands on untuk mempelajari teori-teori finance ataupun perkembangan dari teori-teori finance yang sehari-harian mungkin kita nggak jumpai di bank konvensional. Nah, jenjang karir juga tidak luas seperti halnya pada bank konvensional, dalam artian di sini seorang apabila melewati jenjang karir ingin menjadi analis mungkin bisa cukup lama tetap menjadi analis sampai berapa tahun ke depan. Dan agak sulit untuk pindah ke misalnya back office ataupun bidang-bidang lain yang tidak terkait. Resiko hukum juga sama, itu ada ketidaksesuaian SOP atau ketentuan peraturan, itu sama ketidaktelitian itu bisa menimbulkan kerugian di nasabah dan IM itu sendiri, dan bisa dituntut secara hukum. Mungkin akhir-akhir ini rame mulai dari Jiwasraya sampai Indosuria, bahkan sampai ke BPJS Tenagakerjaan akhir-akhir ini. Itu ada resiko hukum karena tidak sesuai SOP ataupun bisa dibilang sih salah investasi lah. Selanjutnya lingkungan kerja dengan tingkat stres cukup tinggi, walaupun tidak seperti halnya perbankan yang setiap langkah diawasi. Dalam hal pekerjaan di IM itu juga workload-nya tinggi, ritmenya kerja cepat, ada target tapi tidak setiap langkah diatur dengan jelas. Jadi kembali lagi ke kita,
Jadi kebanyakan workload dari setiap pekerjaan, dari setiap pegawai IM itu memiliki mungkin penyelesaian ataupun bisa dibilang dia mau bekerja secara mandiri. Tapi setiap saat, pada saat dibutuhkan ataupun mencapai deadline, tentu harus deliver. Begitu juga perkembangan dinamis di pasar ini menuntut setiap individu yang bekerja di investment management ini untuk pembelajaran terus-menerus. Bahkan mungkin rekan-rekan mahasiswa ITB yang mengambil teori portfolio, pengelolaan portfolio saat ini mungkin bisa berbeda nanti pada 2 tahun setelah lulus, berhubung perkembangan dari ilmu pengelolaan portfolio itu sendiri sangat dinamis sekali dan terus-menerus ada perkembangan baru dan lebih kompleks dibandingkan yang mungkin dulu kita pelajari di bangku kuliah. Sama kita untuk key success factors di AM juga dituntut punya integritas. Dalam hal ini kita mewakili perusahaan dan kepercayaan terhadap setiap omongan kita itu menjadi landasan hubungan kita dengan nasabah maupun calon nasabah, atau dalam hal ini calon investor yang mungkin mereka mewakili perorangan, high net worth individual ataupun institusional. Kita juga harus tekun, sabar, dan teliti dalam hal menjalankan setiap pekerjaan investment management, karena mengingat pasar modal ini merupakan bidang yang sangat regulated sekali, heavily regulated. Ada SOP, setiap saat OJK sudah siap mengeluarkan peraturan ataupun edaran ataupun larangan. Kita harus setiap saat teliti dalam hal apakah sesuai ataupun tidak melanggar. Selanjutnya kemampuan analisis dan kuat dan berpikir secara sistematis itu jelas di IM ini sangat diperlukan karena setiap saat bersinggungan dengan kepentingan nasabah, investor ataupun stakeholder. Kita juga diharapkan bisa menjadi problem solver karena setiap saat permasalahan selalu muncul dan multi bidang. Dalam hal ini, saya maksud multi bidang ini, mungkin kita juga harus berpikir secara job desk lainnya, jadi tidak berhenti di job desk kita masing-masing, ataupun kita dalam hal ini punya antisipasi dan bisa membicarakannya dengan bidang-bidang lain. Terus yang key success factor lainnya di sini cukup pengetahuan tentang peraturan ini jelas dan harus up to date, mengingat regulator selalu up to date dengan akan selalu mengembangkan aturan-aturan baru. Terus juga harus tangguh, kemampuan adaptasi ini jelas di dalam hal investment management, karena perkembangan eksternal maupun internal dari perusahaan itu selalu dinamis. Terus selanjutnya, pemimpinan dan entrepreneurial skill kita juga harus kita kembangkan terus-menerus, karena hal ini, kembali lagi, karena setiap pekerjaan dalam hal pelaksanaan pekerjaan itu menuntut kemandirian dan kedewasaan kita masing-masing, maka interpersonal skill kita dalam hal ini hubungan ke nasabah maupun kepemimpinan kita harus mulai tercermin dalam hal kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Percaya diri dan pandai berkomunikasi juga perlu dalam hal ini. Itu kita menyampaikan gagasan atau ide, karena kalau kita punya ide bagus tapi tidak dapat berkomunikasi atau menjual ke nasabah ataupun ke investor, akan percuma. Selanjutnya mungkin yang kurang familiar dengan apa sih yang menjadi produk ataupun offering dari investment management ataupun asset management. Sebenarnya asset management itu menawarkan produk yang disebut mutual fund atau reksadana. Reksadana ini bentuknya ada seperti depan ini, itu terproteksi dana saham, pendapatan, pasar uang, dan dana campuran. Yang menjadi pembeda di sini ada underlying-nya, itu seperti halnya misalnya reksadana saham, underlying-nya itu adalah saham. Jadi di teori portfolio management, kita dapat mencapai apa yang disebut equally diversified portfolio dengan cukup membeli reksadana saham. Begitupun pendapatan,
pasar uang dan dana campuran yang merupakan gabungan antara pasar uang, saham maupun pendapatan tetap. Tapi tidak berhenti di reksadana ini saja, investment management juga mengembangkan solusi-solusi untuk corporate. So, dalam hal ini kita menawarkan Kikeba yang menjadi jaminan di sini atau underlying adalah future receivable, credit card bills, Islamic bonds ataupun credit enhancement dari yang menerbitkan atau yang butuh financing. Begitupun dengan KIKDIRE, di mana aset-aset yang selama ini bisa dibilang uang nganggur bagi banyak perusahaan, terutama bank-bank yang tadi Pak Bin sempat menyebutkan 14.000 titik aset di dunia apabila bisa dimanfaatkan melalui KIKDIRE bisa cukup menghasilkan juga bagi perbankan itu sendiri. Itu juga dengan KIKDINFRA di mana kita turut membantu dalam hal pembangunan infrastruktur ataupun perkembangan infrastruktur di Indonesia melalui power plant, toll road, dan infrastruktur aset menjadi underlying dari pengembangan ataupun pengumpulan dana dalam bentuk KIKDINFRA ini. Begitupun dengan RDPT, itu equity atau medium term notes dari masing-masing emiten yang membutuhkan financing. Jadi keempat ini adalah bisa dibilang alternatif finance terhadap financing yang selama ini konvensional di perbankan atau mungkin saat ini lebih banyak pelaku bisnis ataupun individual lebih mengenal pembiayaan melalui perbankan, tapi di dalam hal ini investment management juga menawarkan jalur-jalur financing non perbankan seperti yang di depan ini. The future of financial sector berdasarkan perkembangan COVID-19 dalam 2 tahun belakang ini, pertama memicu accelerated digital economy. Mungkin sempat disinggung Pak Bin dalam presentasinya, mau nggak mau ke depannya harus beradaptasi dalam hal digital economy setiap perusahaan ataupun pelaku dari sektor finansial. Dalam COVID-19 atau selama pandemi ini, kita semua dipaksa untuk Zoom, untuk melakukan mobile banking atau hal-hal yang membatasi ruang gerak kita ataupun interaksi kita secara langsung. Namun kedepannya sepertinya tren ini akan berlangsung dan terus ada di masyarakat. Yang kedua, COVID-19 propagation ini menimbulkan awareness of saving dan investment. Mungkin selama ini masyarakat kita yang tergolong konsumtif ataupun 80% ekonomi kita didrive oleh konsumsi, mungkin kedepannya tren ini akan mulai berkurang, di mana masyarakat akan mencoba mengarahkannya untuk saving dan investment. Atau bisa dibilang juga COVID ini membuat kita kapok gitu, nggak tiba-tiba pada saat dibutuhkan tidak ada saving, dana darurat ataupun investment yang bisa dimanfaatkan untuk kondisi darurat kita. Begitupun COVID-19 membuat kita sadar akan kesehatan dan hygiene ke depannya. Dalam hal ini kuncinya ke depannya adalah asuransi kesehatan ataupun kita bisa berharap peningkatan pembelian premi yang ujung-ujungnya menjadi dana kelolaan bagi investment management itu sendiri. Kita lihat juga ke depannya pada perbankan, mungkin sedikit saya singgung di sini adalah rise of Sharia banking. Ini ke depannya juga penting karena berdasarkan survei dari Inventur Alfara, di sini setelah terjadi pandemi, mayoritas publik cenderung lebih religius dan lebih memilih lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Mungkin ini kembali lagi dengan kemanusiaan kita, apabila kita dihadapkan suatu masalah, kita kembali religius. Ini juga terlihat dengan perkembangan syariah digital services, di mana pegadaian syariah digital dan mungkin app seperti Alami ini kita bisa jumpai, dan BNI Syariah pun mengeluarkan aplikasi digital yang bisa dibilang menunjukkan rise of Sharia banking. Selanjutnya pada investment management, sebenarnya pandemi ini membuat kita ke depannya aware untuk financial planning. Financial planning ini mungkin sebelum pandemi lebih diperlakukan, lebih dimanfaatkan golongan high net worth individual, tapi di dalam hal ini high net worth individual mencoba untuk melakukan tax saving ataupun mengoptimalkan return dari
dana-dana ataupun aset kekayaannya. Tapi ke depannya dengan tren pasca COVID, setiap orang sepertinya akan memerlukan financial planner ataupun financial planning ini menjadi robust kembali, ataupun yang sempat mungkin mulai tenggelam akan bangkit kembali setelah pandemi ini. Begitupun dengan insurance tadi, dan keluarga udah mulai health conscious. Dengan peningkatan pembelian premi ini, kita berharap nanti akan menjadi dana-dana investasi ke depannya untuk investment management itu sendiri. Ada penelitian juga dari EY yang menunjukkan bahwa implikasi ke depannya terkait dengan teknologi itu telah membuat investing jauh lebih efisien dan lebih murah. Jadi kita berharap juga ke depannya dapat diakses oleh semua golongan, dalam hal ini tidak dibedakan umur juga, ataupun golongan kaya ataupun tidak kaya dalam hal ini. Pada investment management, kita juga ke depannya antisipasi munculnya AI atau artificial intelligence. Dalam hal ini, mungkin yang paling kelihatan penggunaannya ada di portfolio management, atau nanti mungkin rekan-rekan pelajari di teori portfolio management, itu di mana AI itu membantu membuat men-setting expected returns terhadap resiko yang menjadi faktor subject to dari portfolio management, sehingga ujung-ujung kita dapat sebuah output portfolio yang bisa dikatakan optimal. Dalam hal kesehari-harian kita pun di Industri Asset Management, kita udah mulai menerapkan ini. Mungkin rekan-rekan mengenal tools seperti Bloomberg dengan segala perkembangan ataupun update-nya itu cukup membantu kita dalam hal mencapai portfolio yang efisien melalui pendekatan AI. Begitupun kalau portfolio management itu lebih ke pedang, perisai kita itu lebih ke risk management, kita juga menerapkan artificial intelligence dalam hal risk model kita, incorporating qualitative data, ataupun backtesting-nya, maupun producing economic variables used in risk management. Jadi dalam hal ini kita bisa terhindar dari perusahaan-perusahaan yang probabilitas bankruptcy-nya itu sangat tinggi. Ini sangat membantu dalam hal pengelolaan portfolio obligasi maupun dari saham itu sendiri. Dan seperti ini banyak dimanfaatkan akhir-akhir ini oleh investment management dalam menerapkan investment strateginya sendiri. Kita juga lagi melirik ke arah robo-advisor. Dalam hal ini robo-advisor mungkin investasi dengan harapan investasi kita ini lebih ke mengambil ahli semua pekerjaan-pekerjaan yang low value added. Dalam hal ini mungkin persinggungan pertama nasabah dengan robo-advisor akan lebih menguntungkan apabila dia butuh misalnya advice selanjutnya yang lebih advance. Nah, mungkin nanti baru bersinggungan langsung dengan relationship manager kita. Mengingat jumlah SDM kita itu tidak sebanyak bank, maka robo-advisor ini sangat membantu untuk step-step awal dari investasi yang cenderung sebenarnya sih low value added buat investment management. Secara keseluruhan, kemampuan dan keahlian individu sukses, mau di bidang sektor finansial ataupun bidang manapun, berdasarkan pengalaman Pak Bin dan saya ini, mungkin bisa dibilang kita ke depannya harus punya satu, adaptability dan flexibility, ini jelas, karena setiap saat tahun 2000 dan 2001 itu sangat memaksa kita untuk adapt dan harus fleksibel dalam hal menjalankan strategi ataupun manuver dalam hal menjalankan menjaga keselamatan perusahaan ataupun institusi. Yang kedua, kita harus mahir dalam menerapkan teknologi. Ini jelas dengan munculnya digital ekonomi, artificial intelligence
maupun robo advisory ini membuat kita harus bisa memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi untuk meminimalisir biaya untuk hal-hal yang kembali lagi yang low value added. Ketiga, kita harus kreatif dan inovatif, ini jelas. Mampu membaca tren data. Nah, saat ini mungkin rekan-rekan MMITB bisa mendalami data science. Itu yang sekarang saat ini kita di Industrial Asset Management sedang training ataupun mengembangkan data science. Kan data science ini kembali lagi input untuk salah satu input untuk portfolio optimization kita. Jadi kita harus bisa melihat tren ataupun apa sih yang mencoba tersembunyi atau value added yang tersembunyi di balik data. Yang kelima, jelas kita harus berpikir kritis. Dalam hal ini kita tidak serta-merta mengikuti tren yang tidak jelas ataupun hal-hal yang bisa merugikan atau tidak punya value added sama sekali. Yang keenam, kita juga kedepannya punya keahlian dalam digital dan coding, karena untuk memanfaatkan besar-besarnya digital economy, kita harus punya pemahaman bagaimana untuk digital dan coding itu sendiri. Terus yang jelas, karena harapan saya juga dan harapan mungkin semua rekan-rekan MMITB di sini adalah kita semua akan lulus dan suatu saat akan menjadi pimpinan. Di sini saya yakin tidak ada yang ingin jadi teller atau office boy. Jadi jelas nomor 7 ini kita harus jelas punya ataupun cepat atau lambat mengembangkan secara ya cepat dalam ketika kita di pekerjaan kita masing-masing. 8, kecerdasan emosional, ini juga sangat penting karena percuma kita sudah tinggi-tinggi kuliah MMITB, tapi orang tidak mau bersinggungan dengan kita ataupun nasabah investor juga tidak mau bersinggungan dengan kita karena emosi kita kurang ataupun tidak berkenan buat mereka. Begitupun dengan 9 itu kita kembali lagi harus punya komitmen untuk belajar seumur hidup yang terus-menerus kapanpun dan dimanapun. Selain itu, apapun pilihan karir Anda, jangan lupa pensiun itu jadi sangat penting atau topik mungkin yang ramai akhir-akhir ini di Amerika dibahas. Begitupun mungkin di kita, mengingat angka harapan hidup yang kayak makin panjang, harga kebutuhan hidup makin mahal. Nah, kita harus setiap saat nanti ketika terjun di sektor finansial harus kembali bertanya, mengecek apakah tabungan pensiun kita cukup. Nah, Indo Sterling di sini siap membantu untuk perencanaan keuangan Anda, buatkan dana darurat, bahkan memulai dana pensiun alternatif. Bahkan mungkin berdasar perhitungan kita terakhir, dana pensiun yang diterima ASN menurut kami nggak cukup. Sehingga itu kita juga melakukan banyak pendekatan di beberapa instansi daerah ataupun untuk memulai memikirkan pentingnya dana pensiun. If not now, then when? Silahkan subscribe segera produk-produk kita, reksadana Industri Pasar Uang, dalam hal ini 50% dari biaya manajemen akan dialokasikan untuk program CSR. Dalam hal ini juga rekan-rekan dalam hal menyiapkan dana pensiun akan turut juga menyumbang untuk Yayasan Pita Kuning, Vertical Rescue, dan Rumah Faye yang masing-masing punya tujuan mulia dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus, mungkin dalam hal ini kita menjaga ataupun mengelola Equitas Liquid Plus ini selalu berada di atas benchmark, sehingga ketika Anda perlukan pada saat pensiun nanti akan deliver return yang cukup jauh di atas indeks. Beberapa rekomendasi buku dan website inspiratif untuk referensi finansial, mungkin saya dan Pak Bin bisa menyarankan yang ada di depan ini. Website ada investopedia.com, thebalance.com, seekingalpha.com untuk aktif portfolio management. Di sini biasanya banyak kontributor ahli dalam bidangnya. Terus ada financeyahoo.com.
buku-buku mungkin yang menjadi pegangan kami selama berkarir di sektor financial itu Rumah Bankir, Thinking Fast and Slow, dan Kahneman. Kenapa ini menarik? Karena ini merupakan perkembangan terkini dari behavioral economics. Begitupun The Intelligent Investor, ini buku merupakan revisi kesekian puluh kali. Sejak zaman Great Depression, buku ini menjadi patokan bagi investor atau setiap orang yang ingin berkiprah di pasar modal. Karena banyak value-value ataupun lesson-lesson yang kita bisa belajar dari Bapak Benjamin Graham atau cukup dikenal sebagai Bapak investasi. Itu pun kita juga menyarankan ada buku Delivering Alpha, itu ditulis oleh hedge fund ataupun investor terkenal, mungkin banyak yang tidak tahu Hilda Ochoa Brillemburg, tapi buku ini juga memberikan life lesson bagaimana kita bisa setiap saat delivering alpha atau mencari kelebihan dari investasi itu sendiri. Begitupun dengan principles dari Ray Dalio, dia juga hedge fund terkenal, jadi membagikan banyak life lesson mengenai pengalaman-pengalaman investasi terutama dalam menghadapi krisis-krisis yang terjadi dalam waktu 10 atau 20 tahun belakangan ini. Mungkin yang dapat kami sampaikan seperti itu. Kita lanjutkan. Kemarin itu kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan MMITB. Kita compile menjadi beberapa mungkin yang sama dan kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama intinya sebenarnya sih skill yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan khususnya di sektor finansial dari seorang yang bukan dari background finansial. Nah mungkin saya merasa Pak Bin lebih pantas untuk menjawabnya karena mengingat latar belakang beliau dari teknik industri. Kalau saya dari ekonomi dan kebetulan dari finansial juga sih. Silakan Pak Bin mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, seorang yang bukan dari background finansial, saya kira sudah banyak yang kita lihat, banyak CEO perbankan di Indonesia yang bukan dari murni background finansial. Ya, mungkin banyak rekan-rekan kita alumni ITB yang menjadi dirut perbankan. Mungkin kalau kita boleh sebut nama, mulai dari Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin dari Fisika Teknik, terus Pak Zulkifli Zaini dari sipil, teknik sipil, saya sendiri dari teknik industri, dan beberapa teman-teman lain masih banyak. Nah itu sebenarnya bukan background finansial, tapi mungkin seperti rekan-rekan di MM ini, kita bukan background finansial tapi membekali lebih dengan contohnya mata kuliah manajemen keuangan ini. Mau nggak mau kalau kita bekerja di sektor finansial harus tahu manajemen keuangan. Jadi kelas dari Pak Supiakto ini sangat membantu untuk teman-teman yang bukan background finansial. Saya kira itu yang nomor satu. Selanjutnya Pak Stefan silakan. Nomor dua lebih ke pertanyaan pasca pandemi, bagaimana peran sektor finansial dalam proses pemulihan ekonomi. Jelas di sini mungkin tadi kita sempat sampaikan ada perkembangan ke arah digital yang memudahkan transaksi, apalagi sekarang tema dari setiap individu itu adalah ingin ada saving yang ujung-ujungnya menjadi investasi. Sepertinya kurang lebih sih yang akan mendrive sektor finansial. Mungkin dari perkembangan perbankan di era pandemi ini mempunyai kondisi baik atau buruk, kita melihat ke depannya sih justru perbankan dengan adaptasinya ke arah digital dan branchless banking ataupun non-contact alat metode pembayaran itu bisa sangat membantu perkembangan di era pandemi. Terus bagaimana strategi recovery atas industri yang terkena dampak COVID? Sebenarnya ini lebih ke jawabannya sih lebih ke ini ke arah pemerintah sih. Pemerintah itu sebenarnya dengan adanya COVID ini kami melihat seharusnya memberikan banyak keringanan
deregulasi ataupun insentif pajak yang bisa mendukung recovery industri secara keseluruhan. Contohnya kemarin adalah PPNBM 0% yang mungkin membantu industri otomotif, namun saya kurang tahu kenapa hanya berhenti di PPNBM 0%, kenapa enggak insentif-insentif lain juga dalam hal ini untuk membantu pandemi turut dikedepankan gitu. Terus ada pertanyaan menarik, hal terkait juga pandemi melahirkan banyak investor baru di bursa saham, namun nampaknya investor baru kurang teredukasi. Nah, saya setuju dengan penanya ini. Saya setuju karena melihat adanya lonjakan SID, tapi dalam hal ini tujuannya kok ke saham-saham yang banyak dibilang saham spekulatif gitu, yang tidak memiliki float yang cukup besar ataupun hal-hal yang lebih jelas terkait dengan investasi yang dijalankan. Seharusnya kalau menurut saya sih investor ini lebih banyak ke saham-saham yang mungkin bisa dibilang tergolong LQ45 ataupun IDX 30, di mana kita juga jelas dalam hal ini menerima saham blue chip dan saham yang jelas untuk kedepannya. Terus yang kedua, karena Elon Musk akhir-akhir ini cryptocurrency sangat ramai dibicarakan. Apakah di masa yang akan datang mata uang ini dipakai secara legal dan diatur undang-undang? Sepertinya mungkin berdasarkan sepakatan kami, cryptocurrency ini lebih ke FAD kalau kita melihatnya, FAD, atau lebih ke hal-hal yang didrive oleh FOMO. Mungkin rekan-rekan IMM-ITB juga tahu FOMO itu apa, fear of missing out. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini sendiri nggak punya landasan yang jelas dan cukup kuat untuk bisa didasarkan menjadi suatu sarana transaksi yang baik. Bahkan menurut beberapa literatur yang berkembang, ada konferensi cryptocurrency ini pun tidak menerima cryptocurrency sebagai pembayaran untuk ikut serta dalam konferensi itu sendiri. Jadi untuk bisa dibilang suatu mata uang itu diterima, kita jangan lupa dalam hal ini didukung pemerintah, satu, terus kedua diterima secara umum sebagai sarana transaksi. Kalau tidak diterima secara umum, maka kedepannya ya akan sulit untuk bisa dibilang currency. Jadi kita sekali lagi lihat ini ke arah Fed sih, lebih real seperti halnya digital, AI, ataupun ke arah robo advisory yang sedang berkembang saat ini untuk financial. Mungkin Pak Bin ada yang mau Ya, mungkin ada pertanyaan mengenai dalam masa pandemi terhadap kendala cash flow perusahaan, likuiditas terutama sektor perbankan yang diharuskan merelaksasi kredit. Nah, memang saat ini yang pasti NPL naik di perbankan. NPL naik, oleh sebab itu kalau NPL naik artinya cuaca kurang baik. Pilot, CEO bank atau direksi bank itu pasti berpikir dalam cuacanya yang kurang baik harus lebih hati-hati dalam menerbangkan pesawatnya. Oleh sebab itu saat ini ekspansi kredit memang masih sulit, harus diakui masih sulit. Dan bank banyak fokus pada restrukturisasi kredit. Karena begitu NPL naik itu artinya mengurangi likuiditas perbankan. Jadi saat ini memang banyak sektor-sektor yang sudah tidak dibiayai oleh bank, misalnya properti. Saya tanya ke beberapa kawan-kawan perbankan, tidak ada yang mau lagi masuk ke properti saat ini, karena sudah banyak yang work from home, sehingga properti sudah nggak perlu, office sudah nggak perlu. Jadi saya kira itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang ketiga mungkin lebih terkait dengan fintech ataupun digitalisasi. Seperti hal yang ada di depan ini, apakah antara perusahaan yang bergerak di bidang fintech dan bahkan saling komplementer dan bersinergi? Jelas tadi sudah dijawab di presentasinya Pak Bin ya, di slide Digital Alliance ya, aliansi antara bank, fintech untuk menghasilkan digital perbankan.
digitalisasi perbankan. Apakah benar bidang keuangan bisa digantikan dengan digitalisasi? Ini sebenarnya sih agak sulit untuk kedepannya, mengingat tadi berdasarkan penjelasan Pak Bin, satu sudah memang menguasai dalam hal sektor pembayaran, sektor ekonomi, satu lagi hanya menguasai teknologi yang memudahkan untuk drive suatu perubahan. Jadi lebih baik sih ke arah ini ya, strategic alliance, bukan saling menggantikan. Agak sulit juga sih. Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Bank ini adalah heavily regulated. Kalau diganti digitalisasi, ini yang menghalang-halangi atau barrier of entry dari digital masuk ke sektor bidang perbankan itu adalah regulasinya, aturannya. Meskipun peran digital ini, industri digital ini akan semakin besar ke depan untuk mengambil market share dari perbankan. Saya sampaikan tadi consumer banking akan banyak diambil market share-nya oleh perbankan. Contoh yang saat ini ramai adalah pinjol, pinjaman online. Itu sebenarnya mengambil market perbankan. Jadi pengambilannya itu sejauh mana kecepatannya tergantung regulasi nanti relaksasinya seperti apa. Kalau regulasi makin rileks kepada digital, perusahaan-perusahaan digital itu akan semakin cepat share itu diambil oleh digital. Meskipun tidak bisa sepenuhnya. Mungkin satu lagi Pak yang terkait dengan Bank Pembangunan Daerah, mengingat Bapak dulu di nomor tantangan era digitalisasi untuk BPD khususnya yang terakhir. Oh iya, sebenarnya sama, BPD maupun Bank Umum itu sama, karena BPD itu sekarang saya bilang hanya nama. Oleh sebab itu waktu saya di Bank Jabar Banten, Bank BJB, saya masuk ke Perbanas organisasinya, karena BPD itu hanya nama, bersaing dengan di apa namanya, di tataran yang sama, di semua regulasinya sama. Jadi sebenarnya BPD adalah bank umum, hanya memang keuntungan BPD ini adalah hubungan dengan Pemda yang sebagai sumber dana cukup besar, dan juga satu hal yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai Pemda ini itu adalah menurut saya kredit paling aman di seluruh Indonesia, karena kredit potong gaji. Jadi tinggal potong gaji, jadi relatif NPL-nya nol kecuali orang itu meninggal sebelum pensiun. Itu pun bisa di-cover oleh asuransi. Jadi era digitalisasi bagi Bank Pembangunan Daerah juga harus mengembangkan apa namanya, aplikasi perbankan. Misalnya Bank BJB sekarang sudah punya aplikasi yang cukup baik, yaitu BJB Digi. Itu saya kira saya sangat appreciate pengembangan saat ini. Oke, yang terakhir mungkin terkait soft and hard skill apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. Ini terkait knowledge skill yang must be prepared, learn to face length. Mungkin slide terakhir yang sebelumnya sudah kami sampaikan, mungkin bisa di ini kembali, kita mengingatkan kembali, ataupun seperti ini mungkin yang kita bisa sampaikan kembali untuk jawaban pertanyaan terakhir, atau mungkin ada yang mau ditambahkan juga Pak Bin sebagai oke. Baik, kalau begitu kita kembalikan ke Pak Subiarto sebagai moderator. Apakah ada pertanyaan mungkin dari beliau atau dari live floor yang ada? Ya, barangkali kita masih ada waktu beberapa saat ya, Pak Bin dan Pak Stefan. Mungkin kalau masih ada yang penasaran ingin bertanya secara live ya, barangkali ada 3 penanya gitu, barangkali saya berikan kesempatan ya, sambil memikirkan mau nanya apa. Sebenarnya kalau kita dengarkan dari 2 narasumber ini ya, makin banyak kita dapat sharing, sebenarnya hanya menunjukkan bahwa apa yang kita pelajari ini masih kurang sebetulnya, ya enggak? Jadi mungkin nanti kalau yang ingin berkarir dalam dunia keuangan mungkin harus memikirkan ngambil lagi kuliah manajemen risiko, ya kan? Karena tadi risk management disebut-sebut di dua aspek tadi, yang karir tadi. Kemudian barangkali juga pasar modal ya.
Pasar modal tuh pakai L kalau lagi normal ya. Kalau lagi susah itu L-nya berubah jadi R ya. Pasar modal itu. Modal. Ambil kuliah pasar modal. Nah, tadi juga sempat kesebut beberapa kebutuhan untuk mendalami apa professional title ya, pendidikan yang sifatnya profesi. Ada CFA, kemudian mungkin ada CFP, itu bisa diambil semua. Yang mau berkarir di pasar modal aset manajemen kan tadi udah kesebut juga, ada WMI, WPPE, WPEE. Dulu di MBA kita punya programnya ya, kerjasama dengan TIKMI, tapi sekarang ada perubahan sedikit, jadi kita harus menunggu dulu ya. Dulu beberapa mahasiswa ini dapat WMI sama WPPE, pedagang efek, wakil perantara pedagang efek, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah mungkin ya salah satu lesson learn atau key takeaways itu, kita nggak cukup. Jangan merasa belajar Gitman ini is all everything what we need gitu ya, bukan ya. Oke, saya undang kalau masih ada mahasiswa yang penasaran, say your name, your question gitu, atau backgroundnya juga ada. Kalau masih ada, saya kasih kesempatan 3 orang. Atau sudah cukup? Mau tanya, Pak. Tata, kamu kalau mau kerja di dunia keuangan harus dirapikan rambutnya dan lain sebagainya, karena tadi appearance penting. Yang di BJB itu Mojang dan Jajaka. Tunda, nanti kalah bersaing awalnya. Oke, Ya. silakan Tata. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Tata, Pak. Background saya dari Marine Engineering. Saya ingin bertanya tentang Indo Sterling ini, Pak. Jadi kan sebelum ini kita pernah dengar sama-sama kasusnya tentang Beni Cokro, Pak. Yang dibilang katanya dia bandar ya, Pak, ya, dia merugikan Jiwasraya akhirnya di penjara karena merugikan negara. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang isu yang sekarang bahwa saham itu diatur oleh bandar? Ada bandar di balik setiap saham yang ada. Dan itu biasanya kelihatan banget kalau saham-saham yang digoreng-goreng, apalagi beberapa bulan yang lalu artis juga ikut menggoreng-goreng saham yang kita lihat. Nah, bagaimana pendapat Bapak sebagai manajemen saham gitu ya, manajemen keuangan tentang fakta tersebut? Terima kasih, Pak. Mungkin biar sekalian jawabnya, barangkali ada penanya kedua, kalau masih ada, jadi biar sekalian. Masih ada penanya kedua? Saya, Pak, boleh bertanya? Iya, boleh, Anissa. Ya, ini untuk mungkin terkait perbankan ya, Pak. Kan dengan adanya pandemi juga sekarang pinjaman online mewabah ya, karena mungkin tanpa agunan dan prosesnya lebih cepat. Nah, untuk bank sendiri mungkin dengan terkait industri 4.0, apakah ada rencana untuk untuk berkecimpung juga dengan melalui online, pinjamannya online, selain seperti itu, dan juga kan sekarang banyak selain yang legal banyak juga yang ilegal, dan beberapa hari kebelakangan kalau nggak salah saya baca banyak ada beberapa yang mengeluhkan dapat transferan pinjaman ilegal tanpa padahal orang tersebut tidak mengajukannya gitu, dan itu kan masuk ke bank ke bank ya, ke rekening bank, dan jadinya reputasi bank yang punya nasabah itu jadinya ikut terbawa-bawa karena kan kenapa bisa masuk ke rekening dia seperti itu. Nah, apakah ada rencana juga dari bank bagaimana strategi dari bank untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Anissa. Yang ketiga barangkali terakhir, kalau masih ada. Halo Pak, saya ya, Arif. bertanya. Ya, Arif, ini saya sebenarnya mau bertanya Pak. Saya masih baru banget nih di reksadana, terus saya masih penasaran sebenarnya di Indonesia sendiri itu untuk produk reksadana itu apakah ada yang invest ke offshore gitu Pak, atau ke luar negeri? Kan kalau sekarang kan kayak setahu saya itu baru sebatas dalam negeri, sedangkan dalam negeri sendiri kan dari segi kalau misalnya kita invest keluar kan risikonya juga bakal lebih terbagi-bagi gitu Pak. Untuk sekarang apakah udah ada ataukah bakal kedepannya ada atau malah nggak bisa Pak, apakah terbentuk regulasi gitu? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Nih ada 3 ini Pak Stefan sama Pak Bin. Yang pertama tadi tentang bandar rules the transaction ini ya dari Tata. Yang kedua kaitannya sama pinjol ini ya tadi
ada kasus-kasus begitu. Kemudian tentang offshore investment ya, mungkin ya investasi terstruktur ya. Silakan barangkali kalau ada yang bisa dibahas atau dijelaskan, saya pikir masih ada waktu. Pak Bin, Pak Stefan. Iya, mungkin yang pertama saya ingin menjawab yang Mbak Anissa yang mengenai pinjol. Nah itu salah satu contoh, itu kan pinjol itu sebenarnya pesaing dari industri perbankan. Jadi karena sangat mudah masuk aplikasi tanpa syarat yang bertele-tele seperti bank, itu pinjol ini bisa direalisasi kreditnya. Tapi di sisi lain memang banyak ekses-ekses yang negatif. Contohnya saya sendiri mengalami, itu tiba-tiba saya mendapat WhatsApp dari seseorang, saya dimaki-maki. Katanya saya sebagai penjamin dari salah satu pinjol yang macet di daerah Cisarua. Saya bingung ini gimana ini. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah nama saya diambil sebagai penjamin atau tidak. Saya diemin aja. Nah, itu salah satu contoh ekses negatif dari pinjol. Tapi memang nggak mau dengan teknologi saat ini, bank harus masuk ke sana. Meskipun bank untuk masuk tentu harus hati-hati karena ada yang disebut risk management tadi. Makanya risk management itu kan security kan. Sementara aplikasi itu convenience, mudah. Jadi selalu ada trade off antara security dan convenience. Nah, sekarang consumer khususnya kita harus berani bisa memilih. Kita mau katanya mudah dapat dari pinjol, tapi juga risikonya besar. Misalnya bunganya, ada seorang guru di mana itu di Jawa Tengah tiba-tiba dapat pinjol, terus beberapa bulan utangnya sampai 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari pinjaman awalnya. Nah, oleh sebab itu di sini peran regulasi OJK sangat penting. Kalau saya pelajari memang syarat untuk mendirikan pinjol itu juga cukup berat. Itu antara lain modal harus minimum 2 miliar dan setelah itu harus mendapat investor sampai 10 miliar. Itu baru bisa beroperasi sebagai pinjol. Tapi di sisi lain operasionalnya yang memang cukup berat. Nah, mungkin untuk yang secara umum yang investasi yang lain tadi reksadana dan sebagainya, itu saya melihat memang seperti kasus Jiwasraya yang terjadi itu di underlying-nya yang kita sering nggak tahu. Oleh sebab itu kawan-kawan kalau mau investasi ke surat berharga harus tahu benar underlying-nya itu apa aja. Gitu. Kalau nggak seperti beli kucing dalam karung. Jadi meskipun kadang-kadang underlying jelas, tadi disampaikan oleh Mas Gapet, ternyata sahamnya digoreng gitu. Saya kena korban juga tuh dari gorengan saham, saya beli saham itu ternyata digoreng, terus harganya setelah kasus itu jatuh gitu. Nah, termasuk saya kena korban dana pensiun saya dari Bank Mandiri dan BNI masuk Jiwasraya. Akhirnya direstrukturisasi, dipotong 40%. Sampai sekarang yang saya terima tinggal 40% dari yang seharusnya sebelumnya. Nah, inilah memang risiko di industri keuangan itu sangat besar. Selanjutnya mungkin Pak Stefan menambahkan. Mungkin saya menambahkan untuk yang saham gorengan ya. Memang seperti yang diberitakan di media ya, ada Beni Cokro, ada Pak Heru Hidayat ya, kalau nggak salah, saya nggak begitu ini sih. Itu memang dari sisi yang menawarkan. Kita jangan lupa juga sisi yang meminta loh. Nah, di situ juga terkait dengan literasi dan pemahaman edukasi kita sebagai masyarakat maupun sebagai investor. Kadang-kadang saya juga dihadapkan pada ketika saya datang ke suatu institusi, saya yang konon punya dana kelolaan sekian triliun. Nah, boleh dong berapa miliar naruh di kita gitu kan istilahnya kan. Tapi ya saya dihadapkan pada pertanyaan pasti berani kasih return berapa. Ini institusi, bagaimana yang retail kecil, banyak juga yang
balik lagi dalam waktu selama pandemi mereka meningkat tajam. Tapi mereka balik lagi nyari investment yang bisa dikatakan ya pasti gitu. Ada return yang digaranti. Nah, mungkin ini yang kadang luput dari peran regulator untuk mengawasi juga gitu. Nah, kalau yang baik dan benar itu kan seharusnya kan maunya investor itu nama juga investment ya, yang selalu kita tekankan ke nasabah ataupun calon nasabah itu investment itu bukan sekali kita shoot dapat terus udah habis itu tidur. Kita perlakukan investment itu layaknya maraton gitu. Jadi kita setiap saat kita investment, makanya peran mutual fund itu kan sebenarnya kita tinggal merem aja gitu, tiap bulan kita setiap gajian potong 500.000 beli. Dana yang terakumulasi seiring dengan perkembangan itulah yang seharusnya. Nah, ini yang gagal dipahami investor-investor retail kita pada umumnya. Investor yang terdaftar 3 juta baru-baru ini di Indonesia. Nah, bagaimana kalau mayoritas perilakunya pengennya yang tadi, yang one shot aja gitu kan. Quick bucks ya. Iya. Quick bucks ya. Ya. Terus satu lagi tadi terkait dengan pertanyaan Offshore. Pak Arief ya tadi ya, terkait produk offshore. luar negeri. Ya. Jangankan Bapak kami juga mengharapkan kalau bisa kita juga well diversified portfolio itu kan syaratnya kita harus punya theoretically lah bisa dibilang kita harus punya semua investment ataupun instrumen investment di dunia ini kan sebenarnya by theory, tapi itu kan impossible lah. Tapi kalau kita hanya punya antara dua negara misalnya antara Indonesia dan kita invest di Amerika misalnya, itu kan udah cukup terdiversifikasi masalah-masalah Indonesia di portfolio kita kan kurang lebih seperti itu. Nah, kendala yang kita hadapi di sini mungkin adalah regulasi yang ketat, mungkin lebih ke arah mengontrol capital mobility tadi, mungkin sangat terkait dengan itu. Dan balik lagi ketika kalau kita bisa membuat suatu produk, cost yang kita dikenakan itu cukup besar, akhirnya nyampe ke end user atau end investor itu jadi sangat kecil Pak gitu. Itu jadi kendala di kitanya. Nah, saat ini mungkin kita malah lebih mencarikan needs kebutuhan investor luar, malah kebalik gitu loh. Investor luar yang ingin berinvestasi di kita dalam hal real estate atau kita justru lebih ini Pak, lebih bisa memberikan melayani. Jadi kita berharap sih peran regulator ke depannya bisa memberikan kayak semacam mungkin insentif atau deregulasi atau stimulus lah gitu, bisa membuat akhirnya kita invest ataupun underlying di luar negeri itu lebih menarik gitu. Kalau saat ini saya lihat ya sebenarnya nggak dilarang, tapi ya melihat kondisi realnya akhirnya menjadi nggak menarik buat investor retail kita, apalagi yang dihadapkan investor retailnya ya berani kasih berapa gitu kan, saya mau sekian bisa nggak gitu. Agak susah lah gitu. Jadi kurang lebih sih itu yang kita bisa sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir ini mungkin memang sudah menjelang akhir dari sesi kita, tapi saya lihat di sini ada, sebelum ini ditutup secara resmi ya, saya lihat ada Pak Hermawan Hadimulya ini. Beliau ini sebenarnya kadang-kadang kita undang jadi guest lecture juga. Beliau ini kan sama ya, insinyur teknik industri, kemudian berkarir dunia keuangan ya, dan saya lihat banyak karir tuh jadi direktur keuangan di BUMN, perusahaan BUMN. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-share singkat saja Pak Wawan, tips dan triks ya. Mungkin bagi para mahasiswa yang nanti baru mau mulai meniti karir gitu ya, apa do's and don'ts barangkali atau apapun Pak untuk meniti karir, barangkali Pak Wawan ada hal yang bisa di-sharekan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Subiarto. Mungkin seorang belajar keuangan, sebenarnya emang keuangan itu hanya bermuara
semuanya di keuangan. Nah, tentunya kita belajar keuangan harus tahu juga ke hulunya. Jadi pernah saya bertanya, kalau seseorang melihat kesehatan perusahaan itu dari bukan saja. Jadi melihat kehebatan suatu perusahaan dari mana? Ada yang jawab gedungnya di mana, direksinya naik apa, dapat fasilitas apa. Nah, sebenarnya yang harus dilihat adalah sebenarnya laporan keuangannya. Gitu. Coba untuk adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa belajarlah mengenal lebih dalam di bagian teknis tadi seperti Pak Bin Subiantoro mengenal Astra. Nah, ujung-ujungnya itu nanti dia butuh pendanaan keuangan. Nah, ini yang itu disinkronkan bahwa orang teknik belajar keuangan itu lebih apa, dan saya perhatikan sejak lulus dari ITB itu orang-orang teknik yang belajar keuangan itu sukses. Bagus ya. Jadi dia mengenal teknisnya dan mengenal keuangannya. Kira-kira itu Pak Beyato. Ya. Jadi Baik. teknis dan keuangan. Terima kasih sekali Pak Hermawan. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa ada sesi lebih panjang ya. Pak Hermawan ini Direktur Keuangan Pindad dan PT IPTN. Dulu yang PT IPTN zaman lagi susah ini harus akrobat banyak ini Pak Hermawan ini. Baik, sebelum ditutup resmi barangkali ada final words dari Pak Bin atau Pak Stefan. Apakah ada final words untuk mahasiswa kita? Ya, kami persilakan. Ya, Pak Subiarto, terima kasih atas waktunya. Dan harapan saya untuk SBM ITB ini, reputasinya saya melihat SBM ini sangat baik. Nah, saya selalu kalau ingat SBM ITB ini selalu ingat MIT Sloan. Wah, ya. Jadi bisnis school-nya dari Massachusetts Institute of Technology. Ya. Dulu guru besar saya itu pembimbing saya adalah lulusan dari MIT, namanya almarhum Pak Harsono Taruprajeka. Oh ya. Ya, jadi saya setiap ingat SBM ITB selalu ingat MIT Sloan. Semoga reputasi SBM ITB semakin baik. Amin. Dan selama ini saya di perbankan kalau mendapat alumni dari SBM dari ITB kualitasnya selalu oke. Wah. Terima kasih. Ya. Itu Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Bin. Pak Stefan, final words. Mungkin udah terima kasih Pak Subiarto sebelumnya. Mungkin udah cukup panjang lebar kali ya di dalam presentasi. Nah, mungkin saya tambahin sedikit, mungkin yang perlu dalam hal ini perlu disampaikan juga berdasarkan pengalaman saya juga sih. Rekan-rekan MMITB ini baiknya jangan ada semacam kayak kesombongan alma mater ataupun intelektualitas gitu. Kita harus penekanan itu harus pada network, kita harus kenal banyak orang dari berbagai macam latar belakang, dari segala macam pendidikan, dan dari situ menurut saya keberhasilan kita itu datangnya dari situ. Jadi berdasarkan pengalaman saya sih mungkin ada kecenderungan untuk menjadi sombong secara intelektual karena berasal dari suatu bisa dibilang ya name brand university tertentu, tapi ya jangan itu sebagai penghalang kita untuk bisa meluaskan pergaulan dan networking. Lagi network itu sangat penting untuk keberhasilan. Saya kira dan tentu belajar terus-menerus ya, terus untuk meningkatkan kompetensi begitu ya. Karena gelar tidak berarti apa-apa, background tidak berarti apa-apa kalau kompetensinya nggak ada. Baiklah, kita sampai pada akhir acara ya. Saya atas nama program studi, kita nyebutnya bukan MM Pak di sini, memang gelarnya nanti MAB, tapi bahasa Inggrisnya tetap MBA. Nah, ini perbedaan gitu ya, Magister Administrasi Bisnis. Jadi nanti lulusnya boleh pakai MBA di belakangnya. Atas nama program studi ini MBA ITB, kami mengucapkan terima kasih ini
mungkin Pak Hermawan yang sudah mengkonekkan ya dengan Pak Bin dan Pak Stefan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang disediakan dari Pak Bin dan Pak Stefan. Ya luar biasa sharingnya, tentu sangat bermanfaat, dan bagi para mahasiswa sudah cukup jelas kalau yang mau berkarir di dunia keuangan apa yang harus dilakukan, learning goals apa, tadi sesuai sama LG-nya MBA ya, integrity, beretika, kemudian sistematik, semua itu merupakan tujuan yang sama. Kemudian kalau membutuhkan mentor, nanti saya yakin ya Pak Bin, Pak Stefan, Pak Hermawan juga bersedia pasti jadi mentor-mentor, atau nanti barangkali kalau ingin internship ya, mungkin magang dan lain sebagainya, barangkali nanti ke Indo Sterling atau di tempatnya Pak Bin dan lain sebagainya. Saya pikir ya kita bisa connect, bangun networking lagi ya. Baiklah, kita akhiri acara ini. Terima kasih banyak ya atas seluruh perhatian dan seluruh waktu yang disediakan dari para narasumber. Semoga kita semua tetap sehat, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa mahasiswa, hari Rabu sudah ujian ya. Bahan keluar di ujian hari ini. Bahan hari ini keluar di ujian. Oke. Oke, Pak. Ya, oke.